wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggi Apriansyah dengan NPM 33341900022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kinetika kimia. Poin yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama, grafik laju berdasarkan orde reaksi. Yang kedua, persamaan laju reaksi terintegrasi waktu beserta contoh soalnya. Dan yang terakhir, persamaan Arrhenius beserta contoh soalnya. Di sini saya akan awali dengan pengertian orde reaksi. Apa sih orde reaksi itu? Orde reaksi atau tingkat reaksi adalah bilangan pangkat eksponen yang menyatakan bertambahnya laju reaksi akibat naiknya konsentrasi. Nah, orde reaksi sendiri ini dapat berupa bilangan positif kecil, namun dalam beberapa hal dapat berupa bilangan pecahan atau nol. Pada umumnya, reaksi kimia memiliki orde reaksi berupa bilangan bulat positif. Nilai orde reaksi tidak dapat ditentukan dari harga koefisien reaksi, melainkan berdasarkan dari percobaan. Orde suatu reaksi merupakan penjumlahan dari orde reaksi setiap zat yang bereaksi. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu V sama dengan K kali A pangkat X kali B pangkat Y. V sendiri itu yaitu laju reaksinya, sedangkan A konsentrasi zat A dan B konsentrasi zat B, K itu konstanta laju reaksi, dan X orde reaksi zat A dan Y itu orde reaksi zat B. Gimana sih cara menghitung orde reaksi? Ada dua cara, yaitu yang pertama, jika tahap reaksi diketahui atau dapat diamati, maka orde reaksi terhadap masing-masing zat adalah koefisien dari tahap yang paling lambat. Dan yang kedua, sebagian besar reaksi kimia suka diamati di tahap-tahapnya, sehingga orde reaksi terhadap suatu zat hanya dapat ditentukan melalui eksperimen. Konsentrasi zat tersebut dinaikkan, sedangkan konsentrasi zat yang lain dibuat tetap. Jenis-jenis orde reaksi. Pada dasarnya, orde reaksi itu tersendiri dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama yaitu reaksi orde 0, yang kedua reaksi orde 1, dan yang ketiga reaksi orde 3. Di sini saya akan bahas satu persatu, dimulai dari reaksi orde 0. Reaksi orde 0. Suatu reaksi kimia dikatakan mempunyai orde 0 apabila besar laju reaksi tersebut tidak mempengaruhi besar konsentrasi reaksi. Artinya, seberapapun peningkatan konsentrasi reaksi tidak akan mempengaruhi besarnya laju reaksi. Nah, dari situ, persamaan laju reaksinya dapat ditulis dengan V sama dengan K kali X pangkat 0. Dan grafiknya seperti ini, yaitu konstan. Lalu yang kedua, ada reaksi orde 1. Suatu reaksi kimia dapat dikatakan mempunyai orde 1 apabila besar laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi reaksi. Persamaan laju reaksi juga dapat ditulis seperti ini. V sama dengan K kali X. Dan grafiknya yaitu seperti garis lurus miring. Jadi hal ini menandakan apabila konsentrasi reaksi dinaikkan 2 kali semula, maka laju reaksi juga akan meningkat besarnya sebanyak 2 pangkat 1 atau 2 kali semulanya, sehingga grafiknya diperoleh garis miring. Yang kedua, reaksi orde 2. Reaksi orde 2 itu dapat dikatakan apabila besar laju reaksinya merupakan pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi reaksinya. Artinya, jika konsentrasi reaksi dinaikkan 2 kali semula, maka laju reaksi akan meningkat sebesar 2 pangkat 2 atau 4 kali semula. Dan apabila konsentrasinya dinaikkan 3 kali semula, maka laju reaksinya akan menjadi 3 pangkat 2 atau 9, sehingga akan menghasilkan grafik yang seperti bentuk eksponen ini. Selanjutnya, persamaan laju integrasi waktu. Persamaan integrasi waktu diintegrasikan ini untuk mencari nilai A sebagai fungsi waktu atau A sama dengan G dalam kurung T.
Dengan absorpsi, reaksi selalu berlangsung pada temperatur konstan. Nah, dari sini kita diketahui karena T-nya konstan, maka K-nya juga konstan. Begitu juga dengan volumenya yang konstan. Reaksinya berlangsung secara irreversibel atau K awal relatif sangat besar. Hukum laju reaksi sendiri merupakan persamaan turunan, maka kita harus mengintegrasikannya jika kita ingin mencari konsentrasi sebagai fungsi dari waktu. Nah, di sini ini ada penurunan dari hukum laju reaksi dapat dilihat seperti di bawah ini. A ke B. R sama dengan min dA per dt sama dengan K kali A pangkat N. Lalu menjadi D kali A per A pangkat N sama dengan min K kali dt. Lalu diintegralkan dengan batas atas A dan batas bawah A0. Sehingga D kali A per A kali pangkat N sama dengan batas atas T, integral batas atas T, dan integral batas bawahnya 0 min K per dt kali dt. Nah, dari penurunan tersebut, hasil dari integrasi diperoleh untuk ordinal yaitu A sama dengan A0 min KT dengan satuan tetaan kesetimbangan yaitu ms pangkat min 1. Dan untuk orde satunya yaitu ln A sama dengan ln A A0 min KT dengan satuan tetaannya S pangkat min 1. Dan yang kedua, orde kedua, 1 per A sama dengan 1 per A0 plus KT M pangkat min 1 S min 1. Selanjutnya, contoh soal dari laju reaksi terintegrasi. Nah, diketahui soalnya ini yaitu reaksi 2A menuju P mempunyai hukum laju orde kedua dengan K sama dengan 3,50 kali 10 pangkat min 4 M pangkat min 1 S min 1. Hitunglah waktu yang diperlukan agar konsentrasi A berubah dari 0,260 M menjadi 0,001. Nah, karena di sini menggunakan hukum laju orde kedua, maka rumusnya yang digunakan yaitu 1 per A min 1 per A0 sama dengan KT. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Karena A itu sudah diketahui yaitu 0,011 dan A0-nya 0,260, lalu langsung dimasukkan saja. Terus untuk KT-nya sudah diketahui juga yaitu 3,50 dikali 10 min 4 M min 1 S min 1 kali T. T-nya belum diketahui, jadi di sini kita akan mencari T-nya. Langsung dimasukkan yaitu 0,260 sama per 0,011 min 0,011 per 0,260 sama dengan 3,50 kali 10 min 4 M pangkat min 1 S pangkat min 1. Lalu menghasilkan 0,260 min 0,011 M per 0,011 M kali 0,260 sama dengan 3,50 kali 10 pangkat min 4. Dari persamaan tersebut diperoleh lagi 0,249 per 0,00286 sama dengan 3,50 kali 10 pangkat min 4. Nah, untuk mencari T-nya, jadi K-nya itu dipindah luaskan, sehingga T sama dengan 0,249 per 0,00286 kali 3,50 kali 10 pangkat min 4, sehingga diperoleh T yaitu 248.751,2488 second atau 69,09 jam. Selanjutnya, persamaan Arrhenius. Persamaan Arrhenius adalah rumus untuk ketergantungan suhu tingkat reaksi. Dari persamaan Arrhenius ini kita dapat mengetahui hubungan antara konstanta laju reaksi, temperatur, dan energi aktivasi. Nah, persamaan Arrhenius dapat ditulis dengan
K sama dengan A eksponensial A EA per RT, atau ln K sama dengan ln A min EA per RT. K itu konstanta laju reaksinya, EA-nya itu energi aktivasi, T-nya temperatur mutlak, R konstanta gas ideal atau 8,314 Joule per mol K, dan E-nya itu bilangan pokok logaritma natural atau ln. Konstanta dan A-nya itu konstanta frekuensi tumbukan. Selanjutnya ini ada contoh soal dari persamaan Arrhenius. Diketahui reaksi orde kedua diamati laju reaksi konstan pada 3 derajat Celcius ditemukan menjadi 8,9 kali 10 pangkat min 3 L per mol dan 7,1 kali 10 pangkat min 2 L per mol. Pada 35 derajat Celcius, berapakah energi aktivasi reaksi ini? Nah, untuk mempermudahnya, kita akan menggunakan yang ln K sama dengan ln A min EA per RT. Langkah pertama yaitu kita harus mengkonversi suhunya dari derajat Celcius ke Kelvin. Karena pada persamaan Arrhenius ini satuan suhu yang digunakan itu Kelvin. Jadi untuk mengubahnya menjadi ke Kelvin cukup mudah, yaitu tinggal ditambahkan dengan 273,15 untuk masing-masing temperatur. Sehingga T1 itu suhunya 276,15 Kelvin dan T2-nya 308,15 Kelvin. Nah, langkah keduanya yaitu mencari energi aktivasinya. Karena kita sudah diketahuinya, yaitu ln K2 per K1 sama dengan eksponensial A, energi aktivasi per R kali T. Tinggal dimasukkan nih K-nya. K-nya kan sudah diketahui masing-masing, yaitu 7,98 kali 10 min 2 dan 8,9 kali 10 min 3. Langsung dimasukkan saja sehingga menghasilkan sama dengan EA per 8,345 J per K mol dikali dengan 1,1 per 276,15 Kelvin min 1 per 308,15. Di ln 7,1 kali 10 pangkat min 2 dibagi 8,9 kali 10 min 3 itu diperoleh ln 7,98. 7,98 sama dengan EA per 8.345 dikali dengan 3,76 kali 10 min 4. Nah, ln 7,9 itu diperoleh 2,077 sama dengan EA 4,52 kali 10 min 5. Nah, jadi T-nya itu pindah ruas selanjutnya sehingga menghasilkan rumus energi aktivasinya itu sebesar 4,59 kali 10 pangkat 4 Joule per mol atau 45,9 kilojoule per mol. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.